Saya ajak Anda untuk membandingkan dua anak berikut ini. Kalau Bapak punya dua anak, anak pertama hidupnya irit. Ketika sekolah dapat beasiswa, jarang jajan, jarang jalan-jalan, jarang shopping, jarang touring. Dan dia berprestasi, banyak membuat bangga nama orang tua. Dan ketika dia dewasa, dia mendapatkan pekerjaan yang bagus sehingga bisa banyak memberikan sumbangan bagi keluarga. Ini anak pertama. Anak yang kedua boros, sekolahnya tidak ada yang beasiswa, suka jajan, dan dia tidak berprestasi. Dan ketika dia sudah dewasa, dia tidak banyak memberikan kontribusi bagi keluarga. Baik, kira-kira sebagai orang tua Anda lebih senang anak yang mana? Satu atau dua? Yang pertama. Anda akan lebih bangga dengan anak yang pertama. Kenapa? Hemat biaya hidup, tapi jasanya banyak. Sahabat itu seperti orang pertama ini. Biaya hidupnya sahabat itu sangat terbatas, tapi jasanya besar bagi agama. Dan kita seperti anak kedua, biaya hidupnya besar, jasanya tidak ada. Bukan seperti itu, Pak? Baik. Oleh karena itu, kalaupun Anda sudah banyak menikmati aneka kenikmatan hidup, coba diseimbangkan dengan apa jasa yang bisa saya berikan kepada yang lain. Karena kalau kita menjadi seperti tadi ya, biaya hidupnya besar, tapi ternyata jasa dan peran barang bagi umat itu tidak ada. Itu seperti manusia boros, tapi kontribusinya tidak ada. Akan lebih hebat ketika ada orang yang manusia ini hemat, tapi kontribusinya besar bagi agama. Baik, selanjutnya silakan Anda buka firman Allah di surat Al-Furqan ayat 67. Allah menceritakan tentang karakter ibadur rahman. Sifat-sifat ibadur rahman yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Furqan bagian akhir cukup banyak. Di antaranya adalah walladzina 67, Al-Furqan 67. Di antara sifat ibadur rahman yang Allah sebutkan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Di antara sifat ibadur rahman itu orang yang ketika dia mengeluarkan harta lam yusrifu, tidak terlalu berlebihan, tidak israf, walam yaqturu, dan tidak pelit, wa kana baina dzalika qawama, tapi di antara itu. Sehingga dia tidak berada di batas atas, tidak berada di batas bawah, tapi di pertengahan. Itulah sifat ibadur rahman. Salah satu di antara pelanggaran dalam penggunaan harta adalah masalah israf. Sekarang bagaimana contoh bentuk israf itu? Saya bacakan sebuah keterangan yang pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Al-Baghawi dalam tafsirnya, beliau pernah mengutip keterangan dari Umar bin Khattab. Qala Umar bin Khattab, kata Umar bin Khattab, kafa sarafan, cukuplah seseorang itu dianggap boros, alla yashtahiyar rajulu syai'an illa ishtarahu fa'akalah. Setiap kali ada orang yang pengen makanan tertentu, langsung dikejar, dibeli, kemudian dimakan. Masya Allah, ini kayaknya Jakarta banget. Sehingga model hobi kulineran, yang dari BSD datang ke Jakarta, yang Jakarta datang ke BSD, akhirnya macet di tengah. Mereka berjuang hanya untuk bisa makan, butuh waktu bermacet-macetan selama 2 jam, 3 jam, sampai di lokasi warung nanti antri panjang mengular gitu, Pak. Begitu dapat antrian, dia harus cari meja dulu, nyari meja, antri lagi, terus pesan makanan, ngantri lagi. Subhanallah, apa yang diperjuangkan? Hanya sebuah makanan, satu piring makanan, dia perjuangkan seperti itu sampai antri-antri panjang. Ini yang dulu dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kafa sarafan alla yastahi ar-rajulu syai'an
illa ishtarahu fa'akala. Cukuplah orang itu disebut boros, setiap kali pengen makanan tertentu langsung dikejar.